Jangan lupa like, komen, serta subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Bawor dalam channel Sabah Kebon. Pada video sebelumnya ada yang merespon bertanya pakan lolohan merek apa yang saya gunakan untuk memberikan lolohan pakan pada anakan burung kenari dan emprit kaji. Oke, langsung saya jawab. Namun sebelumnya alangkah lebih baiknya kalau dulur-dulur sekalian subscribe dan like serta share channel saya agar membangun semangat saya dalam memberikan pengalaman-pengalaman tentang seputar burung kenari dulur. Langsung kita mulai. Inilah pakan burung yang sering saya gunakan untuk memberikan pakan lolohan, yaitu bubur bayi. Mereknya terserah. Kalau ini merek Sun atau merek Cerelac yang biasanya saya gunakan. Kemudian rasanya rasa beras merah. Lalu kita juga bisa memberikan pakan lolohan khusus burung, yaitu untuk burung paruh bengkok dan burung finch lainnya. Saya bisa menggunakan merek Naturs Baby Bird atau Nutribird. Nutribird itu lebih mahal sedikit ya dulur. Dan isinya juga lebih sedikit. Lalu extra food yang lain seperti pisang dan tulang cumi saya berikan selang-seling. Dan juga diberikan bersamaan ketika pagi hari dan sore hari. Cukup sehari saja atau 2 kali sehari pemberiannya dulur. Kemudian tambahan vitamin Ebot Fit atau vitamin kenari lain saya berikan 2 tetes untuk anakan burung yang usianya lebih dari 16 hari dulur. Jadi sudah mulai tumbuh bulu banyak dan sudah mulai ngibas-ngibaskan sayap. Saya biasa memberikannya cukup 2 tetes saja per hari untuk anakan kira-kira sejumlah lebih dari 4 ekor. Cukup 2 tetes saja. Kalau kurang dari 4 ekor cukup berikan 1 tetes saja, nggak usah banyak-banyak. Langsung saja kita aduk-aduk dengan tambahan air. Nah, ini saya menggunakan bubur bayi dulur. Karakteristiknya lebih berbeda sedikit dengan pakan khusus anakan burung. Jadi bubur bayi itu lebih banyak menyerap cairan. Saya biasa memberikan 2 sendok takar untuk susu bayi itu yang kecil. Kalau menggunakan pakan lolohan burung cukup memberikan air sebanyak 6 cc saja. Tapi kalau memberikan dengan bubur bayi, cairan yang saya gunakan lebih dari 9 cc biasanya. Kemudian kita kerik dulu tulang sotongnya dan daging pisangnya. Jadi yang daging bagian luar saja dulur. Pisang ini banyak mengandung kalium yang juga elektrolit. Jadi elektrolit yang dibutuhkan oleh tubuh manusia ataupun hewan itu terkandung yaitu kalium, natrium, dan klorida. Sedangkan untuk kalsium bisa diambil dari tulang sotong dan natrium juga dari tulang sotong karena rasanya asin dan terbentuk dari tulang. Nah, kalau ini kalium fungsinya itu kalau kalium itu untuk memperkuat otot ya, jadi anakan itu bisa cepat nangkring, cepat berdiri lah, itu bisa menggunakan pisang ini. Selain karena memang ada kandungan glukosa yang tinggi juga untuk proses pertumbuhan otot agar posturnya lebih besar, katanya begitu. Nah, untuk konsistensi ini kekentalannya saya berikan sedikit agak padat ya, jadi airnya sedikit memang. Ini dimaksudkan agar ada usaha menelan terutama untuk si bayi kenari. Kalau bayi emprit itu tetap nanti pakai spet aja. Nah, kalau kenari itu kita sambil melatih agar istilahnya bisa notol dan bisa menelan dengan mandiri.
Nah, setelah dirasa sudah cukup, nanti kita tambahkan vitamin untuk burungnya. Saya pakai Ebot Fit atau bisa merek yang lain juga, banyak ya di pasaran. Tambahkan cukup dengan 2 tetes saja. Nah, kemudian karena ini anakan burungnya ini sudah mulai belajar nangkring ya, ada sebagian yang sudah nangkring. Jadi usianya sudah ada yang 18 hari, ada yang paling muda itu sekitar 15 hari. Itu sudah mulai ada yang mulai nangkring, jadi kita berikan pakan lolohannya memang agak padat dan menggunakan lidi. Jadi untuk merangsang anakannya biar ada rangsangan untuk usaha notolnya dan usaha menelannya. Jadi akan lebih cepat mandiri dulur. Ya, kita sudah berikan vitamin sebanyak 2 tetes, kita aduk lagi. Kalau konsistensinya masih terlalu padat, bisa kita tambahkan cairan sedikit. Jeng jeng, dan pakan anakan burung sudah siap kita berikan. Langsung saja kita berikan pada anak-anak kita. Anak-anak burung maksudnya dulur. Langsung pakai lidi, kita colek-colek sedikit. Sambil kita berikan siulan-siulan yang biasa kita berikan ya. Lihat dulur, saking semangatnya mereka pada anarkis ya. Alhamdulillah respon pakannya bagus sekali. Bisa dilihat. Nah, ini perbedaan karakter antara burung kenari dan burung emprit kaji ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat semuanya. Kalau emprit kaji itu pernah saya coba menggunakan lidi, saya kira untuk merespon, tapi karakteristiknya memang selalu pasif ya, tidak aktif atau mencari sumber pakannya. Jadi dia lebih cenderung pasif. Jika dalam pemberian pakan anakan burung kenari dirasa terlalu padat sehingga anakan susah menelan, biasanya saya juga memberikan air minum. Nah, jadi air minum saya masukkan ke dalam sepet, kemudian saya sepetkan sedikit-sedikit. Jadi membantu juga anakan burung agar bisa minum sendiri nantinya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian pakan pada anakan burung yaitu pastikan temboloknya terisi penuh. Ketika anakan burung sudah mulai tumbuh bulu lebat di area leher, biasanya tembolok tidak akan terlihat jelas seperti waktu anakan burung masih kecil. Jadi kita wajib memantau jangan sampai terlalu banyak juga, karena kasihan juga nanti kalau terlalu banyak teman-teman. Setelah dirasa pakan pada anakan ini sudah cukup, langsung kita cek pada area temboloknya dulur ya, karena bulunya terlampau lebat ya, bisa dilihat bulu lehernya kan sudah mulai lebat ini. Nah, kita bisa cek tembolok sudah penuh belum. Ternyata sudah penuh sekali ya. Kita bisa melihat semua anakannya sudah kenyang semuanya, baru kita sudahi. Biasanya saya berikan air juga, air minum melalui sepet itu, tapi ini saya kira tidak perlu ya, karena tadi pagi sudah yang ada minumnya ya, tidak perlu setiap kali makan juga. Nah, kini saatnya memberikan pakan lolohan kepada anakan emprit kaji. Nah, karena ini perbedaan karakteristik ya dengan kenari tadi, ini juga sebenarnya sudah mulai nangkring anakan emprit kajinya, tuh terlihat lebih semangat, agresif. Cuma kalau dikasih pakan lewat lidi, dia tidak akan notol gitu istilahnya, kayak notol itu enggak, dia cuma akan membuka mulutnya sambil merendahkan lehernya begitu. Nah, lihat terlalu semangat sekali anakan emprit kajinya. Kita belum siapkan, sudah saling berebutan ya, ada yang jatuh ini telur. Langsung saja kita berikan pakannya sedikit-sedikit. Cukup mudah sekali sebenarnya pada pemberian pakan pada emprit kaji ataupun jenis burung paruh bengkok seperti lovebird ataupun falk ya. Kalau
dilolos dari kecil. Karena menggunakan spet, jadi secara naluri ya, burung ini akan menelan spet hingga ke ujung temboloknya. Nah, nanti baru kita dorong pelan-pelan. Untuk usia emprit ini ya, ini emprit umurnya sekitar, kalau nggak salah hitung itu 15 harian dulur. Ini 1 cc per ekornya cukup 1 cc saja, jadi volume temboloknya kira-kira 1 cc, langsung terasa penuh, bisa terlihat ya. Ya, sambil kita ambil begini. Nah, kemudian kita berikan pakan menggunakan spet, lolohan spet. Kita dorong pelan-pelan ya, sampai dengan temboloknya mengembang. Bisa dilihat, langsung terlihat jelas temboloknya terisi penuh. Pastikan semua anakan sudah mendapatkan pakan sesuai dengan jatahnya masing-masing. Setelah pemberian pakan dirasa cukup selesai, usahakan luangkan sedikit waktu untuk bermain-main dengan anakan burung. Ini fungsinya agar anakan istilahnya itu apa ya, lulut atau jinak ya kepada kita sampai dengan nanti ketika anakan burungnya sudah dewasa dan sudah bisa terbang. Untuk karakter sendiri, emprit KJ itu cenderung bisa lebih jinak daripada kenari. Yang paling jinak tentunya adalah burung-burung jenis paruh bengkok yang punya kecerdasan lebih di antara burung-burung yang lainnya. Penjemuran pada anakan burung itu juga tidak perlu setiap hari, dan durasinya cukup 5-10 menit maksimal teman-teman. Ini penjemuran ini saya lakukan di usia anakannya yang jelas sudah lebih dari 14 hari atau 12 hari lah. 12 hari itu paling kecil. Setelah penjemuran kita kembalikan lagi dan terlihat anakan burung sudah banyak yang aktif menangkring ya. Jadi sudah kuat berdiri, sudah kuat nangkring. Dalam video kali ini saya cukupkan dulu dulur. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar saya semakin semangat untuk membangun channel ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam Sabah Kebon.